pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari dengan hatimu sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mau sama-sama mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Untuk itu Engkau siapkan setiap kami Tuhan. Kau beri kami hikmat marifat yang dari-Mu Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Khotbah saya hari ini masih tentang akhir zaman, ya, masih tentang second coming. Bahwa Dia Allah kita itu, Tuhan Yesus kita yang menyelamatkan kita, suatu saat kapan waktunya kita tidak tahu, akan datang kembali. Amin. Amin. Jadi Kristen itu bukan selesai sekarang ini, saya percaya udah beres semuanya. Ada loh, Dia akan datang lagi. Itu kedua kalinya. Ada tujuannya, saya sudah sampaikan minggu lalu, menjemput gerejanya, diangkat gerejanya dalam awan-awan, ya, dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus itu tidak palsu, tidak bohong, tapi betul-betul nyata dan ada. Nanti dunia akan menyaksikan betul Yesus itu, bahwa Dia itu adalah Allah dan Juru Selamat kita. Karena itu pertahankan iman kita, apabila Dia datang nanti, betul-betul iman kita memang iman yang teruji, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Selagi kita di dunia ini banyak ujian-ujiannya, dan Yesus tahu itu, dan kita tahu semuanya. Bapak Ibu merasakan juga ada ujian-ujian imannya, ngiring Yesus tidak gampang, ya. Segala yang kita butuhkan, kita harapkan mewah dan bagus, kadang tidak terjadi seperti itu. Ujian iman namanya. Sederhana saja gini, kemarin saya ngomong-ngomong ada beberapa pendeta gembala waktu mereka ikut camp, antara anak-anaknya, saya bilang kalau kita di dunia bisnis, akuin besar, gampang, tambahin modal, tambahin kecakapan, tambah SDM, pasti jadi lebih besar lagi. Di gereja kerohanian itu tidak seperti itu. Artinya tidak berbanding lurus kesiapan modal, kesiapan teknologi, kesiapan orang, langsung gerejanya besar. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita aja ngalamin nih, gereja yang cantik begini, jemaatnya masih seperti ini. Kursi aja banyak kosong, banyak yang tidak hadir. Beda. Tidak sama. Ya, beda dengan kita di dunia bisnis. Kalau aku besar, aku tambahin modalnya, aku permodern pabrikku, pasti orangnya pasti akan laku dan banyak orang akan membelinya. Tapi di kerohanian tidak seperti itu. Katakan amin. Apalagi Bapak Ibu semuanya tidak dikasih uang, malah mungkin ngantar persembahan ke gereja. Karena beda ya. Kita bisa bentuk orang di tempat kita bekerja karena mereka digaji, mereka takut kehilangan gaji. Disuruh masuk datang pagi-pagi, gini sampai lembur-lembur, ya mereka mau nurut.
Uang mereka butuh. Di gereja mereka pikir mereka nggak dapat apa-apa. Bahkan ada orang-orang konyol yang berkata, di gereja kamu rajin gitu dapat apa? Kamu dapat apa? Dikasih gaji, dikasih lemburan, kan nggak apa-apa ibu. Nah ini yang membuat orang ke gereja seperti kayak begini, karena pengertiannya pengertian yang dangkal tadi, hanya bersandarkan soal-soal yang duniawi. Nah jadi sampai orang tuh betul-betul dia merasakan Tuhan, melekat pada Tuhan baru berbeda. Jadi pasti ada tantangan-tantangan dalam kita ngiring Tuhan, tapi percayalah kita akan dibukakan firman Tuhannya, mereka yang setia, yang akan berbahagia dan akan dapat banyak berkat dari Tuhan. Katakan amin. Nah kita buka sama-sama Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kita akan baca mungkin sampai ayat 40 dulu. Lukas 12 ayat 35 sampai ayat 40 ya. Karena perikopnya juga jelas ya tentang kewaspadaan. Kalau Bapak Ibu punya bawa gadgetnya coba buka tuh. Judul perikopnya apa? Kewaspadaan ya. Nah ini Tuhan memperingatkan kita. Jadi bukan Tuhan tidak pernah memperingatkan, diingatkan, waspada lu. Banyak jebakan-jebakannya, banyak ranjau-ranjaunya, banyak tipu muslihatnya. Apa yang terasa manis belum tentu manis, apa yang terasa baik belum tentu baik selamanya. Kita perlu waspada. Ada amin saudaraku? Ya. Mari sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi anak-anak kita juga perlu diajarkan secara ketat demikian. Jangan pasrah aja cuma dikirim-kirim ke sekolah minggu, dikawal imannya. Ada amin? Ada amin? Sertai, ya. Kalau dia malas-malas ke gereja gitu, diantar, dicubit segala macam, perlu. Ya, sebelum saya mulai khotbah ini saya katakan demikian. Kita mempersiapkan banyak ya, anak-anak kita diberikan pendidikan, berikan modal segala macam, tapi mau tahu nggak Bapak Ibu? Bukan itu menentukan segalanya, tetap Tuhan yang nomor satu. Betul? Lah kalau dia juga pintar segala macam, tapi kayak mahasiswa UNS yang bunuh diri itu di Juruk, menjelang akhir, udah skripsi loh, mati sia-sia demikian. Jadi bukan itu semuanya, penting anak-anak kita, bahkan kita, mengenal Tuhan secara baik dan sempurna. Itu masa depan dia di Tuhan itu. Berhasil mengenal Tuhannya, cinta Tuhannya, Tuhan tidak akan biarkan dia begitu saja. Betul ya? Itu iman kita ya, kita sama iman gitu ya. Sama Bapak Ibu, ya. Kalau dia mengenal Tuhan dengan baik, ya mengasihi Tuhan, masa Tuhan diamkan dia begitu saja sih? Hanya songgok daging yang berguna apa-apa? Tidak mungkin. Proses tetap ada jalani, ada proses dilalui, tapi tetap ujungnya, endingnya, nah sesuatu yang berbeda dan berkuasa. Katakan berbeda dan berkuasa. Itu kita harapkan terjadi ya. Mari kita baca sama-sama, mulai dari ayat yang ke-35, sama-sama semua saja ya. Kecuali nanti Bapak ada stop menjelaskan sesuatu. 2, 3, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bahasa pertama juga kita agak bingung, berikat dan menyala ya. Tapi ini satu hal Bapak jelaskan artinya tentang kemelekatan dengan Tuhan. Ikat pinggang itu kan melekat tidak di luar kita. Betul ya? Berikat pinggang artinya dipakai oleh pria kalau mau keluar, mau bekerja, berarti itu melekat pada diri kita. Nah, Tuhan mau iman kita juga melekat seperti itu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau nanti periksa di rumah, arti kata melekat versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya melekat itu tempel yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Nah, dunia berusaha memisahkan iman kita dengan Yesus. Tawaran-tawaran, godaan-godaan yang kelihatan manis segala macam, tapi kalau engkau melekat, tetap akan Yesus, kali Yesus tetap selamanya Yesus. Enggak sedikit orang awalnya dari sekolah minggu begini, anak-anak tadi kita doakan kenal Yesus ke gereja,
menikah akhirnya dengan yang agamanya berbeda. Betul? Ya. Ujung hidupnya tidak lagi sama Kristus tapi nggak tahu yang lain dan sebagainya. Angelina Sonak tuh papanya pendeta loh, keluarga pendeta loh. Kok bisa begitu? Ya itu, godaan banyak. Tapi firman Tuhan datang pada kita, hendaklah imanmu melekat. Terus nempel, tidak bisa dipisahkan. Yesus terus nempel di hatimu dan hidupmu. Niscaya kau akan berbuah. Ayat 36. 2, 3, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Amin. Nah, bayangkan keselnya tuan rumah, iya tuannya, bosnya tadi, majikannya. Kalau dia pulang ketiduran. Kami berapa kali punya begitu anak-anak didik, anak-anak Torsina, tidurnya bablas gitu. Wah, lama ketok pintu segala macam, ya. Sampai lagi itu pas ada kakak saya itu, Akang Aritonang, Pak Aritonang tuh manjat tembok loh. Ketok pintunya baru bangun. Wah, kamu tidur kayak orang mati gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Kalau kita nih adalah anak Tuhan, Bapak kita lagi kondangan, pulang kita nggak dengar, tentu dia akan marah. Nah, artinya kesiapsiagaan dan kewaspadaan, dengar-dengaran. Waspada terus sampai akhirnya Tuhan datang kedua kalinya, kita menyambut dia. Gitu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Jangan ketiduran ya. Tadi malam aku juga pesan sama ibu begitu. Saya pergi ke acara kampung, pertemuan bapak-bapak. Jangan tidur ya, nanti kamu buka pintu. Dia naik ke atas, urusan jemuran, dia nggak dengar, ya lama taktuk depan belakang muter-muter gitu, baru dibukakan juga. Nah gitu, kesiapsediaan. Kalau Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan lihat kita siap sedia, menyambut Dia. Itu Tuhan senang. Pasti ada upah buat orang-orang yang menyambut Tuhan seperti itu. Ayat yang ke-37. Sama-sama, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengangkat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Kalau tadi ikat pinggang itu buat yang kita, kalau ini ikat pinggang ini beda pengertian. Kalau kita diberi upah, kita setia pada iman dan pekerjaan kita, Tuhan akan datang melayani kita. Tuhan yang akan pakai ikat pinggangnya bekerja melayani kita. Ya, kita buat repot Yesusnya, bukan kita repot untuk Dia, tapi ada waktunya Dia repot memberkati kita. Amin. Ngurus anak-anak yang sayang Dia. Ayat 38. 2, 3, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, maka berbahagialah mereka. Kalau Tuhan dapati kita lagi berjaga-jaga, jaga imannya, standby terus, dan waktu dia jumpai Anda masih beriman, kata firman Tuhan, berbahagialah orang kayak begitu. Amin. Berbahagia. Anda aja bisa merasakan. Siapa sini yang merasakan Anda orang Kristen yang sampai sekarang tidak terusik-usik imannya, ada rasa bahagia yang kusul Bapak Ibu. Ini belum saat akhir zaman. Dia udah berikan kita mencicipi kebahagiaan sekarang lagi di dunia ini. Sekarang masih di dunia, saya nyicipi bahagia. Nanti apabila itu akhir zaman, Tuhan akan lipat gandakan bahagia itu luar biasa. Bapak Ibu bahagia, apa nyesal ikut Tuhan? Bahagia, ada kebahagiaan. Tiap kali kalau kita merenungkan, aku bisa begini nih karena Tuhan. Banyak sekali. Diperlancar Tuhan. Sering saya dalam doa saya berkata, saya kayak di atas awan dipindah-pindahkan Tuhan untuk ngikut ini, kerja ini, terus jadi. Dan waktu masuk ke kamar tidur, aku bersyukur Tuhan.
kok saya kayak di atas awan-awan ya, dipindah-pindahkan Tuhan sendiri. Yang bekerja Tuhan dan bukan saya, dilancarkan Tuhan semuanya. Itu kan bahagia Bapak Ibu. Ya, nah itu baru nyicipin bahagia sejatinya nanti waktu Tuhan datang. Itu super bahagia yang luar biasa yang tiada taranya. Tunggu sampai tanggal mainnya Tuhan datang, Anda akan bahagia. Sekarang itu udah bahagia, apalagi besok super lagi bahagia yang luar biasa. Ayat 39. 2, 3. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Betul Bapak Ibu? Lanjut dulu 40 karena jadi satu kesatuan. 2, 3. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kalau musuh datang, pencuri datang, kita siap sedia. Tapi kan dia datangnya nggak bilang-bilang. Tidak ada notice, tidak ada announcement. Tahu-tahu datang musuhnya. Nah, karena seperti itulah kedatangannya Tuhan kedua kalinya. Kayak pencuri malam-malam yang kita nggak tahu kapan hari dan jamnya. Yang Tuhan minta siap sedia. Jika dia datang, kita siap sedia. Dan kita akan terima mahkota kehidupan pada waktu dia datang kembali yang kedua. Saya berharap sih jemaat generasi pilihan semuanya kita sama-sama ke sorga lagi. Ketemu di sorga lagi. Yang udah mati tinggalkan kita juga akan bertemu lagi. Ya, jangan beribadah tempatnya ntar di neraka. Loh kok dia nggak masuk? Kok dia nggak masuk? Karena itu kita siap sedia dari sekarang. Diingatkan lewat firman Tuhan ini. Yesus pasti datang. Pasti datang. Kapan waktunya Bapa Surgawi bilang nggak ada yang tahu kecuali Bapa Surgawi. Betul Bapak Ibu? Nabi nggak tahu, ulama nggak tahu, apalagi Pak Pendeta nggak tahu. Tugas saya memberitakan bahwa kita harus siap sedia. Kalau dia datang kedua kalinya, kita siap itu aja. Jangan dijumpai dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan imannya compang-camping, berbuat dosa. Tahu Tuhan datang, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Ya masuk neraka. Ya, itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan dari sekarang. Nah, pola saya akan begini khotbahnya. Kami ini, ya Bapak Ibu kalau saya buatkan ada poin-poin pentingnya, ada juga nggak nyatet dan nggak juga salin. Sekarang dipaksa begini sudah nyalin. Nah, diawali dengan apa sih tujuannya Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Ini masih lanjut lagi 48. Tujuannya adalah menekankan pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan kalau dia datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu penting apa enggak penting? Ini pilihan loh. Kita katakan penting karena Anda milih ini jadi penting. Katakan amin. Katakan amin. Tahu gak apa beda kesalahan sama dosa? Kesalahan sama pilihan. Itu salah, itu karena pilihan. Tahu Bapak Ibu? Kalau salah, contohnya salah. Salah ya. Bapak lewat gitu, Pak Tri lupa negor. Pagi Pak, gitu kan, namanya salah. Betul ya, ada unsur tidak disengaja. Tapi setiap kali Bapak lewat, beliau melengos, itu pilihan. Dia memilih tidak suka sama saya. Bisa paham? Bisa paham? Sama. Jadi kita jadikan ini penting atau tidak penting tergantung pilihan. Kalau pilihan hati kita, iya ini penting, aku akan ikut firman Tuhan nih, aku akan jaga diriku supaya saya siap sedia kalau Tuhan datang kedua kalinya. Pilihan. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu? Persepuluhan, ngasih nggak ngasih, itu juga pilihan. Bukan kesalahan. Kesalahan itu udah lupa, terlewati. Anda pas kita minggu pertama tuh sakit, sebulan sakit di rumah, lupa. Sengaja
tahu firman Tuhannya, nggak ngasih. Namanya tuh pilihan. Kalau Bapak bukakan, dosa zina bukan kesalahan, pilihan. Ya dipilih dia mau tidur sama orang lain. Makanya di perjanjian lama, dosa berzina itu mati di rajam batu. Karena kita milih mengkhianati pasang kita. Kafnan, janji setia menikah itu dirobek, dipatahkan. Lalu saya memilih berzina sama orang lain. Itu konsekuensinya mati. Halo? Nah Tuhan harapan kita, dosa yang bisa diampuni dia tidak mau mendatangkan maut. Ada kan firman Tuhan begitu? Pernah baca? Halo? Ya dalam 1 Yohanes, itu yang bentuknya kesalahan. Pak Tri, lihat Bapak, kelupaan kalau pas asik ngobrol, Bapak lewat. Maaf ya Pak, aku gak sengaja, namanya kesalahan. Tapi setiap kali Bapak lewat, Pak Tri melengos, buang muka. Itu namanya pilihan. Betul? Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalau dosa pilihan itu fatal. Tidak bisa diampuni, ada yang jenis yang tidak bisa diampuni. Kalau tidak datangkan maut apa Pak? Itu kesalahan. Aku lupa nyapa, aku gak ngasih sama ibuku ketika misalnya mama saya masih hidup, lupa ngasih berkat sama dia, membagang dia, suatu waktu ada keperluan kami, namanya kesalahan. Tapi sengaja orang tuanya dihina-hina, betul ya? Kasih malin kundang, ya, dihina-hina, direndahkan, tidak kasih apa-apa, namanya tuh yuk pilihan, mau kamu milih begitu. Dan Allah sangat mengerti mana yang kesalahan, mana yang pilihan. Halo, kita aja bisa nilai kok, oh ini jenis pilihan. Jadi hamba Tuhan tuh kemudian undurkan diri, pilihan namanya. Kalau papi ini udah dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan, saya umumkan besok-besok, dengan ini saya umumkan, saya undurkan diri, saya mau pergi ke Malaysia atau mau tinggal di Meksiko, ya dengan ini jemaat silakan pilih sendiri siapa pendetanya, itu pilihan, itu kurang ajar namanya. Ya, mampus loh dengan Tuhan nanti urusan begitu. Hati-hati, pilihan-pilihan kita itu yang jadikan kita hidupnya susah. Halo? Kesalahan yang kita bilang kan tidak fatal. Aku lewat depannya Moses lupa negur, papi, gitu, itu kesalahan namanya. Tapi sengaja, ini orang dihormati, saya buang muka tiap kali dia lewat. Bahkan saya beritakan yang hoax tentang dia, namanya yuk pilihan itu. Dan jangan pilih yang demikian. Anda tahu, baca firman Tuhan, menuntun hidupmu jadi beriman. Kalau sengaja tidak mau baca firman Tuhan, nggak mau tahu namanya, itu pilihan. Menyembah Allah merupakan atmosfer tembus ke sorga. Anda tahu itu, namun Anda pilih tidak mau menyembah Tuhan, namanya pilihan. Dan semua pilihan-pilihan itu konsekuensinya mati, paling nggak mati rohani. Ada amin? Ada amin? Ya, nah ini diberitahu. Ini apa sih tujuannya Lukas 12 ini? Itu Bapak Ibu. Diberitahu supaya kita jangan punya pilihan mengabaikan kesiapan hati kalau Tuhan datang yang kedua kali. Jemaat harus tahu. Walaupun Anda tidak berdiri depan pintu tiap hari nunggu kapan dia datang. Kapan ya Tuhan datang? Kapan ya Tuhan datang? Sampai nggak mandi-mandi. Dulu kan terjadi ya di Majalengka. Tahu berita itu? Di tahun 19 berapa itu, hamba Tuhan pada kumpul semua jual harta segala macam di gunung di Majalengka. Isunya kata Tuhan Yesus akan datang ke situ. Enggak begitu juga sih. Ya siap sedia aja, kerja tetap kerja, bisnis tetap bisnis, jualan tetap jualan, tapi hati-hati, imanmu jangan katut pada dunia. Itu aja. Jaga terus hidup kita, pikiran kita,
pola hidup kita. Niscaya waktu dia datang kau dijumpai sedang berjaga-jaga dari imanmu. Itu maksud firman Tuhannya. Cocok Bapak Ibu? Cocok? Ya, jaga ya sampai nanti Tuhan datang, jangan terpisah dengan Tuhan Yesus lagi. Celaka, nggak bisa lagi diselamatkan apa-apa. Ya, yang pertama kita lihat ini, apa ayat dari Lukas 12 ayat 35? Ada dua kata yang menonjol sini, yang satu pinggang yang berikat. Nah, dalam Yahudi kuno, budaya Yahudi kuno tuh, kalau orang laki sana selalu pakai ikat pinggang, tujuannya dua, mau pergi perang atau pergi perjalanan atau perjalanan jauh. Perjalanan, karena dicantelkan ke ikat pinggang itu segala amunisinya, bukan peluru maksud saya. Ya itu mungkin tempat minum, tempat minum tentara saya lupa, Velpes ya. Tempat minum tentara, ada belatinya, untuk ya paling nggak untuk ular atau untuk apa segala macam ditempelkan di ikat pinggang. Jadi pria-pria Yahudi kuno dulu mesti pakai ikat pinggang, termasuk mereka pakai model baju gamis itu ya. Ya diikat supaya tidak kayak dasar yang gobor-gobor gitu, diikat dengan bagus. Nah itu arti ikat pinggang dulu. Nah versi sekarang tuh apa? Versi sekarang tuh artinya melekat kayak ikat pinggang tuh. Imanmu, iman saya, iman kita semua, iman jemaat Genpil melekat pada Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Itu arti ikat pinggang tuh. Melekat, melekat. Katakan amin. Melekat. Kalau iman kita semua melekat, perhatikan baik-baik, tidak ada mungkin kursi-kursi kosong. Ya, minta tampilkan nama tim foto tadi, ya. Nah, coba lihat nih sekali lagi, Papi tunjukkan. Ini di Korea Selatan loh. Ketika saya datang sana, doa pagi, bukan KKR. Bukan KKR, doa pagi. Gedung gerejanya seperti mall gedenya, bukan segede gereja ini, seperti mall. 3 lantai begitu, penuh orang berdoa. Aku kan udah biasa lihat orang berdoa ya. Ya biasa orang doa. Tahu nggak Bapak Gembala? Aku sampai nangis, Tuhan kok bisa begini ya dibuat? Kapan gerejaku bisa begini? Lihat tuh Bapak Ibu tuh. Mereka juga orang bekerja. Mereka juga punya anak-anak. Punya tanggung jawab. Tapi kok bisa? Ya karena hatinya melekat. Dikasih sama Tuhan. Nah kok enggak melekat sama Tuhan? Ya banyak alasan diciptakan. Capek lah, inilah. Betul nggak Bapak Ibu? Sebagai kita udah tua tuh bahkan nggak pernah mau doa. Udah pensiun, udah tua. Masih begini susah. Kapan bisa kasih sama Tuhannya? Nah ini kok bisa? Bahkan mereka diberkati, semua berkat kita tuh relevan dengan kerohanian kita. Katakan amin. Tahu sih yang 2 sini pagi itu aja. Tamu orang luar itu Bu Tati, ya kadang datang, Bu Lasmi kadang itu. Ya Bu Agus aku pengerja-pengerja sama anak-anak pemuda sini. Kok kita nggak butuh Tuhan begitu ya? Kok mereka bisa butuh Tuhan? Dan aku tambahkan satu kesaksian, Bapak tanya masalah satu yang datang sini, kebetulan bisa bahasa Inggris. Can you speak English? Nggak semua mereka orang Korea itu bisa bahasa Inggris, bahasa Korea ya lancar. Kayak Anda bahasa Jawa pasti nggak usah tanya lagi. Tapi akan bahasa Indonesia belum tentu. Nah aku tanya sama mereka, can you speak English? Ada yang bisa. Dan Bapak tanya secara random, yuk jauhnya ke sini gereja ini jaraknya kira-kira berapa? Disebutkan miles, karena kan bukan kilometer, pakai miles. Aku coba itu kayak kira-kira rumahnya di Ungaran, datang ke Pucang Sawit ini, begitu loh. Ibadah jam 5 pagi, subuh, dia udah berangkat jam 4. Udah bangun, cuci muka, jam 3:30. Anakku serang lagi, kamu pulang ke rumah jam berapa? Sore, paling cepat jam 8 dan jam 9 malam. Hah? 9 malam? 3:30 udah jalan lagi. Kejar Tuhannya luar biasa. Ya pantas diberkati. Anda mau tidur kayak gitu? Silakan, aku tunggu besok hari Sabtu.
Ada nggak orang doa pagi begitu di tempat kita? Yang ada haus sama Tuhan, nggak ngerepotin diri sendiri. Ya, yang punya anak kecil berkata, ya anakku masih kecil, besok yang anak udah gede, ya ada aja alasan. Udah tua, udah pensiun, aku udah pensiun, udah lemah, udah lesu, udah tulang-tulangku udah remuk semuanya. Kapan lo bisa buat Tuhannya? Kalau Anda miskin, sesuai, cocok. Jadi jangan salahkan Tuhan. Anda nggak berbuat apa-apa. Kata-kata papi ya, Tuhan itu baik buat semua orang. Dia adil. Katakan amin. Tetapi kepada orang-orang yang memperlakukan Tuhan dengan cara berbeda, sikap Tuhan juga beda. Beda dong. Tuhan apa goblok gitu? Anaknya pagi-pagi datang dari Mojosongo tempat saya tuh, bayar harganya dingin-dingin, enak tidur, kemudian doa sini, diperlakukan sama gaji berkat sama yang gak pernah doa. Enggak mungkin. Kita bisa protes, Tuhan kok tidak adil. Aku bayar harga loh doa di gereja tiap pagi begini. Dan kau perlakukan aku sama berkatnya dengan yang lain. Tidak bisa Bapak Ibu, ada berkatnya. Berkat itu banyak, 7 aspek berkat, nanti kapan-kapan saya khotbahkan. Salah satu aspek berkat tuh yang ekonomi kita, itu 1. Berkat kesehatan, 2. Berkat rumah tangga, 3. Ayo, aman. Anda pengen gak menikah terus anakmu bodoh-bodoh semuanya, pandir-pandir, anak-anakmu gak bisa ngomong, ngeses gini, kan pengen sehat-sehat semua. Udah besar pada berhasil, Tuhan angkat-angkat mereka. Lu sini, punya usaha, kan begitu, itu berkat loh. Mungkin Anda tidak terima berkat uang, tapi Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Anak-anakmu berdamai semuanya, tidak tikam-tikaman, itu berkat juga. Dan bagaimana Allah memberkati kita kalau kita tidak seperti begini? Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya bisnis, mereka juga harus kerja lagi. Dan mereka tuh, Bapak Ibu tahu jam 6 seperti pas selesai 1 jam ya. Saya doa di sana tuh tidak banyak doa ngomong gini loh. Dibuka penyembahan, nyembah kayak tahun, doa masing-masing, tengah-tengah lagi Pak Pendetanya angkat pujian lagi, pujian kedua, kayak tahun, terakhirnya baru doa syafaatnya pendeta, 1, 2, 3, amin, selesai, aja 2 kali nyanyinya, terus amin. Tapi kok orang begini banyak, mereka percaya Yesus tidak main-main, tidak palsu. Mereka inilah iman, bukti iman itu begitu. Amin. Kemarin saya ikuti UC, ulang tahunnya GB Keluarga lah. Hari biasa bos, hari Senin, hari Selasa. Yang hadir 3.500 orang. Itu yang terdaftar, yang beli tiket, yang bayar. Yang tidak bayar juga banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu, mereka punya kerjaan nggak? Punya. Kerja mereka lebih bagus-bagus dari kita mungkin. Kok bisa ya? Nah itulah. Mari Bapak Ibu sadar kita siang ini kejar Tuhan ya. Tidak akan sia-sia. Tuhan tidak akan memperlakukan kita, diturunkan ke bawah. Firman Tuhan kata, engkau akan diangkat naik tinggi. Amin. Ya, saya. Jadi kembali lagi melekat tadi tuh. Ayo kita semakin melekat iman kita sama Tuhan. Tidak bisa terpisahkan. Anda bisa dipisahkan sama hujan rintik-rintik. Batak gereja. Betul gak? Padahal ada payung, udah ada mobil, ada motor. Tetap gak gereja. Malasnya luar biasa. Orang malas gini kok minta mau diberkati ya. Tidak terpisahkan, harus melekat. Ada amin? Yang kedua, hampir sama artinya, kalau tadi ikat pinggang kebenaran, berikat pinggang terikat. Yang kedua, pelita yang menyala. Pelita itu lambang cahaya kehidupan yang maknanya apa? Itu kan spirit on fire, menyala. Nah, ada orang yang rohnya menyala waktu saat-saat awal pertobatan. Kita semua mengalami itu ya. Baru kenal Yesus, ada satu pujiannya buat kita meleleh hatinya.
Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau, meleleh nangis. Sekarang kalau pujian itu nyanyikan lagi, belum tentu menggugah hati kita. Udah berubah kita, udah berubah. Waktu telah merubah hati kita. Bapak Ibu yang kukasih dalam Tuhan, periksa lagi iman kamu. Apakah tetap menyala dalam Tuhan atau udah meleleh kayak gini nih ya. Gak lagi kelihatan, gereja malas-malasan, hitung-hitungan sama Tuhan, hitung-hitungan berkatnya, hitung-hitungan persembahan dan sebagainya. Jangan dong. Diberkati kalau kita percaya. Ada amin? Diberkati. Pemberianmu diberkati Tuhan lagi, karena kamu memberkati. Persebulanmu diberkati Tuhan lagi, itu tidak zong, tidak kosong. Allah bertindak memberkati kita. Ya, kemarin saya periksakan persepuluhan itu. Wah, banyak yang nggak ngasih berbulan-bulan loh. Kok tega ya? Firman Tuhan kata, apa Anda jadi miskin kalau ngasih sepersepuluhan dari gaji Anda? Coba saya tanya, iman miskin. Kalau Anda berkata, saya lagi punya begini dan dijadikan alasan, berarti kamu tuh imannya nggak ada. Cuma kegiatan, gereja kegiatan. Kalau imanmu Anda percaya, berikan. Gaji kita masih kecil, UMR 2,4 juta, per sebulan 240, kecil. Sebab kita PHK, cari kerja lagi, itu tidak setia. Kita nutup keran kita sendiri. Awas-awas Bapak Ibu. Betul ya? Aku nggak bisa nutup rezekinya Bu Henning. Tapi Bu Henning bisa tutup rezekinya sendiri. Cara bagaimana? Malaikat 3:10. Ketika kamu bermain-main sama aku juga bisa bermain-main. Coba bukakan Malaikat 3:10 dan 11. Bapak Ibu baca sekali lagi nih. Ini pilihan kita. Aku bolak-balik khotbah ini Anda masih gitu aja. Enggak ada persepuluhan Bapak Ibu, kecil. Ya, gitu banyak jemaat kita nih, aduh sedih saya lihatnya. 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan. Iya enggak apa-apa, gue sih enggak masalah apa-apa. Tapi kasihan Anda. Saya bacakan ya, perhatikan. Bawalah, kata Bapak Ibu, itu apa perintah bukan? Perintah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ini maksud rumah perbendaharaan gereja ini. Betul ya? Ya, ini ada katanya, bawalah persembahanmu ke hotel. Bawalah persembahanmu ke sebuah minimarket. Ya, ada. Ke rumah perbendaharaan. Tahu kita kemana bawanya? Ya gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah Tuhan tidak rumah yang kosong, tapi persembahan per bulan kita diatur Tuhan lagi untuk siapa? 3. 1, pekerjaan Tuhan. 2, yatim piatu. 3, orang asing. Halo? Halo? Firman Tuhan. Berarti Tuhan itu Allah yang organisasi luar biasa. Dia ngatur orang tidak diberkati oleh siapa? Persepuluhan kita termasuk buat rumah Tuhan untuk operasionalnya semuanya lewat itu. Dulu hamba-hamba Tuhan orang Lewi segala macam tidak dapat jatah lahan. Lalu mereka hidup dari mana? Ya ada persembahan kita. Adil nggak Tuhan? Ya kamu nggak sekerja apa-apa orang Lewi, kamu anak-anakku ya, urusin rumahku aja, rumah tanggaku. Supaya jalan ibadah lancar, ada penyembahan. Mereka nggak kerja apa-apa, nggak boleh kerja. Kan gitu ya. Supaya terurus. Jematin terus, tapi kalau sambil bisnis juga gimana sempat memperhatikan, paling nggak mendoakan, supaya bisa konsentrasi hanya urusan jemaat aja ya aku nggak kerja. Mikirkan kalian aja. Nah gantinya diatur Tuhan. Kasih persepuluhan buat dia yang gak kerja tadi itu loh. Supaya semua sejahtera, semua sama-sama makan. Ya, kamu tuh berkati, karena kamu beri aku tambah berkati. Yang ini hamba-hambaku diberkati lewat
makanan minum yang disediakan lewat rumah saya, rumahku itu rumah dia, itu rumah Tuhan. Tempat ibadah. Dan ujilah aku. Nih, Tuhan nantang nggak? Di challenge. Dan ujilah aku. Kata uji itu artinya apa? Tes, coba. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan kalau kamu setia memberikan persepuluhanmu itu. Betul? Jadi persepuluhan itu adalah kunci, katakan kunci. Sekali lagi kunci akses pada berkat. Pintu ini tutup semuanya, nggak bisa kita buka. Kecuali ada orang ngasih kuncinya. Pak, nih kuncinya, Bapak mau masuk ya? Iya. Truk, buka, aku masuk ke dalam. Jadi kalau kamu nggak punya kunci berkat, kamu nggak ada dapat berkat apa-apa. Dan gimana saya bisa punya kunci? Persepuluhan ada kunci berkat itu. Setuju katakan amin? Kuncinya, buka berangkasnya Tuhan itu pakai apa? Persepuluhan. Jadi karena jangan ngeyel. Pakai cara sendiri. Ya sulit bukanya, nggak ada jalan bukanya. Pakai apa Pak? Gembok sebesar apa Pak? Gembok surga itu sederhana. Persepuluhan adalah gembok buka brankas surgawi. Segini jelasnya firman Tuhan masih ada nggak jelas? Itu buka itu dan Allah nggak minta besarnya. Nah, emang gaji kita tuh cuma 100.000, 10.000 kan? Betul nggak? Dia tidak menghina. Kok 10.000 sih? Zaman sekarang, zaman no kok 10.000? Enggak. Allah mengerti banget kita tuh. Siapa kita? Didiklah anak-anakmu supaya tidak tergerus dengan berbagai simpang siur pengajaran-pengajaran. Ada juga pasti dia ada udah pernah dengar di YouTube segala macam tentang perpuluhan diragukan. Boleh, silakan ada pilihan lagi pilihan. Tapi saya tetap pegang firman Tuhan ini kok. Sampai sekarang aku ajarkan anakku juga gitu. Dida, kalau mami kirim untuk uang sakumu sana potong 1/10. Kamu harus taat. Tuh jadi gembok yang nutup berkat-berkatmu. Buka pakai apa? Persepuluhan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu ini kalau bagi siapa? Yang memberi persepuluhan. Sorry saya persepuluhan tidak memberi ya, mengembalikan. Bahasa mengembalikan. Itu milik Tuhan kok, dikembalikan aja ya. Ya menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Belalang pelahap nih Bapak Ibu, kalau lagi Tuhan izinkan jalan tuh, dia kan bentuknya apa? Bukan juta lagi, miliaran, sampai hitam di langit itu kalau dia datang. Nah kalau dia turun, sekali turun ini, karena ada komandan paling depannya. Komandannya gitu. Sekali lewat, semua pohon semua langsung kering. Sambil lihat miliar mulutnya belalang pelahap tuh makanin. Bayangkan kalau hartamu dilap belalang pelahap, habis. Potensi kebangkrutan tuh setiap saat mengintip kita loh Bapak Ibu. Betul nggak? Begitu nggak? Jangan pernah merasa aman. Aku nggak pernah merasa aman. Udah punya segini kok, udah punya rumah, bisa habis. Aku udah punya gini, udah punya mobil, udah punya tabungan, bisa habis. Jangan sombong. Kalau Tuhan izinkan belalang pelahap masuk, habis. Tiba-tiba mobilmu tabrakan hancur, rugi sekian 100 juta. Anakmu operasi sekian, sampai ngutang-ngutang, bisa bangkrut Bapak Ibu. Jangan sombong. Betul nggak? Nah jaga itu dengan kita tadi punya kuncinya. Dengan cara bagaimana? Setia mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Allah kita. Ya gajinya kecil, ngasih gitu, ya ntar Tuhan akan dia dipercaya kita akan ditambah-tambahkan, betul nggak? Dan berkat itu bisa datang dari mana-mana saja. Ya, yang kedua, ayat yang ke-36. Nah, dan hendaklah, kita baca sekali lagi ya, 2, 3.
Ya, ayat 36 ada dua kata menanti-nantikan tuannya. Katakan menanti-nantikan tuannya. 2, 3. Apa artinya? Yesus mengajar kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan. Ngarep dia datang. Seperti ini para cewek-cewek ini ya. Paling ujung sana siapa namanya? Aurora ya? Casa, si Salom, Dida. Kalau besok mereka udah punya cowok, pacar, ngarep diapelin. Bahkan marah kalau nggak datang cowoknya. Betul Bapak Ibu? Nah Tuhan mau kita punya pengharapan demikian akan Tuhan datang. Bukan abaikan, ngarep kapan ya Tuhan datangnya, kapan ya Tuhan datang, kapan ya Tuhan datang. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Ada amin? Ya, jangan punya pikiran, ya nggak datang lagi dah, suka-suka kita, malah mengharap kapan dia datang. Dia kita nunggu dengan penuh harapan. Ya, dulu kan begitu juga. Ya, waktu aku masih muda, ya berteman sama mami gitu, duduk paling luar sekali berkaca lah, udah ada cowok jagoan datang, langsung lihat begitu. Berharap datang. Ya Anda juga kita sama Tuhan, berharap Tuhan datang, berharap Tuhan datang. Kalau dia datang ada orang yang paling siap adalah yang berharap, betul nggak Pak Bim? Gimana kita ngomong kesiapan kalau Anda nggak pernah mikir tentang dia datang, tapi yang paling siap adalah yang berharap. Selalu udah pakai lipstik, nungguin cowoknya datang, udah pakai semprot-semprot keteknya segala macam supaya wangi, pakai baju dipilih yang terbaik, nunggu cowoknya datang. Namanya itu yang berharap. Betul? Kalau nggak berharap datang, ya udah kan pakai suka-sukanya. Tiba-tiba datang cowoknya, Salam datang, kita nggak pergi kemana? Malas-malasan. Aku lagi malas, kan nggak jadi pergi. Kenapa? Nggak berharap. Tapi kalau kita berharap, persiapannya berbeda. Maka aku katakan sekali lagi, orang yang berharap itu yang rajin ke gereja. Betul, Bapak? Secara tidak sengaja kebentuk loh. Mana orang berharap sama nggak berharap? Lihat rajin ke gerejanya. Kalau Anda suka punya alasan-alasan, berarti ini orang nggak berharap apa-apa sama Tuhannya. Tidak menanti-nantikan Tuhan. Tapi mereka yang boleh agendakan secara khusus, ya hari Minggu datang dari ibadah, mungkin bahkan diabaikan undangan jagongan segala macam. Ya harusnya begitu. Sini terbalik kita. Ibadah bisa kosongkan, bisa ada tempat pesta. Berharaplah Tuhan nomor 1. Ada amin? Amin? Ya, berharap demikian. Kemarin saya sampaikan di ibadah sore, kalau ngikuti kata hati yang sekarang ini, sore hari kemarin hari Minggu pertama kan yang ikut perjamuan kudus kurang lebih berapa orang? 7 orang ya? 7 orang ya. Yang lain udah ikut. Dan memang tidak usah diulang-ulang lagi, udah pagi ikut, nggak usah ulang lagi paginya, sore ikut lagi. Kalau ikut kata hati lebih baik yang sore itu ditutup aja. Tapi aku suka mandangi suaminya Mrs. Ambar. Ya. Suaminya kan datang sore. Gimana lah kalau dia berharap kecewa, datang ke gereja nggak ada. Kemudian Pak Naro Bu Kartika, istrinya Yantorno, itulah orang pelanggan udah jelas itu pelanggan yang sore hari. Dan kalau gereja yang tidak dibuka sore harinya, mereka akan seperti apa imannya. Tapi ingat loh, kalau kita buka ini dengan bayar harganya, yang tadi ditunggu diharap-harap harus penuhi kedatangannya. Ngerti, sama-sama ngerti. Kan enak Bapak bisa jalan-jalan kayak kalian juga, habis ibadah bisa kemana-mana, betul nggak? Tapi aku kan 3:30 udah siap-siap lagi mandi, jam 4:04 udah kesini lagi, itu melayani lagi. Yang ditunggu-tunggu, Mr. Heru, suaminya Ambar tidak datang, Reno nggak datang. Kecewa nggak Pak Bim? Kecewa nggak Pak Bim? Kecewa. Untung saya spirit on fire, menyala terus dalam Tuhan, nggak saya pedulikan. Di ibadah boleh dikatakan cuma buat mereka, yang lain udah pagi hari. Nah, kita harus yang menanti-nantikan Tuhan.
punya sifat baru, attitude baru, menanti-nantikan dia. Itu membantu. Kalau mereka datang, mereka diperbesar harapannya, imannya. Inilah jasa-jasa kita demikian. Aku nggak minta duit kok, sama Retno nggak minta duit, nggak minta uang sama suaminya Ambar. Cuma supaya mereka tuh imannya tuh bertumbuh. Dan kalau iman mereka bertumbuh, buat mereka juga, bukan buat siapa-siapa, mereka juga. Supaya survive dan sukses. Ada amin? Tugas ya PR ya. Suamimu dikasih tahu nih, khotbah papi ini saya kasih tahu. Pesan papi begini loh. Kamu kasih tahu juga sama Retno begini. Jangan tidak datang. Sudah orang kecewa. Mereka-mereka ini para mahasiswa yang kalau nggak melayani enak jalan-jalan. Tapi karena mereka setia, datang lagi sore hari. Singernya nanti kan leadernya lagi, Salom lagi. Salom itu acaranya banyak, mau ke Philadelphia lah, mau kemana-mana. Ditahan untuk nyanyi di sini. Tapi yang diharap-harap tidak datang. Tentu orang kecewa. Terlebih lagi Tuhan. Nah jangan kita demikian. Kita harus ngerti ya. Kita harus punya iman yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kata yang kedua. Membuka pintu. Katakan buka pintu. Ini melambangkan kesiapan aja. Tidak ada orang yang buka pintu kalau dia tertidur. Betul nggak Bapak? Harus orang yang bangkit, yang nyala imannya, yang on fire, yang siap sedia. Mungkin nggak perlu dikotok ya. Aku pulang ini, Mami, udah loncat langsung buka pintunya. Tapi kalau getok-getok segala macam, telepon-telepon udah diangkat, itu orang tidur dalam itu. Nah, begitu juga kita, Bapak Ibu. Kalau jumpai Tuhan, Tuhan datang, lagi tertidur semuanya, kita nggak lihat di awan-awan, Tuhan udah datang. Tapi yang siap, buka pintu tadi melambangkan kesiapan, siap, on fire, rohnya nyala terus. Diundang apa saja, oke. Kita ini udah pengalaman, udah ngurus semuanya jemaat nih. Yang dulunya jadi singer, udah melempem. Yang dulu udah terlibat pelayanan, melempem-melempem. Banyak yang berubah-berubah. Pendetanya masih ini, belum ganti. Jemaat udah berubah-berubah. Apa Anda nggak malu? Papi masih gini ngomongnya, dari dulu ya gereja lama nyambung lagi, tetap begini semangatnya. Terus Anda udah pada berubah, melempem-melempem, gak mau tahu, udah bebas dirinya segala macam. Harusnya kita berkaca lagi pada ayat ini. Membuka pintu. Siapkan kau buka pintu? Ada kan, amin? Ada lagu Victor Tabar lama. Adakah di hatimu tuh? Ya Bapak Ibu, lihat ya. Pak, kamu punya hati untuk orang lain, punya hati kalau Tuhan datang kedua kali, adakah di hatimu? Aku tanya sekarang, adakah di hatimu? Kalau dia datang, siap enggak? Bisa jadi kita nggak sadar, terlupakan, sibuk dengan dunia ini, terjebak sama dunia. Target, cuan, lupa sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang, Anda kejebak, mati dalam kerakusan ekonomi. Hello, membuka pintu. Tanda siap siaga. Betul Bapak? Iya. Kalau ketika kembali lagi sini kan, suka anak-anak tinggal dalam ini, ada kadang-kadang ada Ray, ada Rizky, ya, dikunci dari dalam, mungkin mereka tidur. Tapi kalau kemanggil, Ray langsung lompat buka, ya Papi. Itu dia namanya punya hati yang siap siaga. Tuhan suka dengan orang-orang yang siap siaga. Bularti, masalahmu banyak, beban hidupmu berat. Tapi jangan ternina bobokan dengan masalah. Bangkit Bu, nyala kembali. Membuka pintu, siap buka pintu. Bilang, Tuhan aku siap buka pintu ya. Kalau kau datang kedua kalinya, aku ada. Aku siap menyambutmu. Namanya buka pintu. Jadi ngerti teologi, nggak masalah. Tuhan cari yang membuka pintu. Supaya dia masuk. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Kita pengen pinter.
nyari pinternya, koleksi semua khotbah-khotbah orang. YouTube digarap semuanya, semua segala macam. Tapi Tuhan datang tidak siap buka pintu, percuma. Tuhan gak bisa masuk. Yang setuju katakan amin. Pak Nono pernah belajar teologi, tapi sekarang gak perlu lagi Pak. Mau sekolah lagi, siap buka pintu. Membuka pintu, kalau dia datang, Tuhan datang, kita siap menyambut dia. Itu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya. Kita jangan sibuk menambah itu pengetahuan. Terus mau diapain pengetahuannya? Kita udah sibuk sama rumah tangga kita sendiri. Betul nggak? Ngawasi komsel-komselnya, iya jalan, kalau nggak jalan, pengajar diawas semuanya. Nggak ada waktu lagi buat orang lain. Ya pakai orang lain aja, aku udah punya tanggung jawab sendiri, jemaatku sendiri. Nah maunya jemaat saya juga kayak gitu mengertinya. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, dibawa sana, bawa sini. Rumah tangga sendiri juga tidak didukung untuk sukses. Betul Bapak Ibu? Dulu KKR tuh hal yang langka, barang langka. Sekarang kalau aku mau KKR, kalah. Ada orang bawa duit. Aku mau KKR ya di Solo ya. Jumlahnya berapa orang? Tak sediakan makan, prasmanan, snack 2 kali, pakai minum. Pengkhotbahnya bawa uang. Ya kayak saya kalah. Anda paham? Aku nggak punya uang. Dan jemaat saya ketarik ke sana, kesedot sana, acaranya bagus, pakai hotel hari segala macam, dan pulang dikasih uang saku, semua pendeta-pendeta kayak begitu dan bawa jemaatnya. Aku sorry nggak mau, jangan kalian ikut-ikutan tuh, sini aja kita belajarnya di rumah sendiri. Ada amin? Kita dukung apa? Yang kalau doa di hari, oke, dukung doanya. Acara-acara nggak usah. Kecuali yang spesial. Pembekalan para pemusik, bentar lagi akan dibuat oleh Frankie Kuncoro. Ya silakan pemusik aja, gak usah kita semua datang. Pembekalan pendoa sama Reverend Ambrose akan datang lagi bulan Agustus. Oke. Kalau tawarin Pak Melvin, oh, gerejanya mau datang tamu, mau, saya nggak ngundang kok. Diberkati. Tapi untuk ikut-ikutan segala macam, saya nggak mau jadi kaki tangannya. Halo, saya urusan dalam negeri udah banyak. Betul ya Bapak Ibu? Betul nggak? Masih banyak jemaat yang tidak beribadah. Coba nih sini nih, ada tantenya nih, Mbak Retno, masih punya ponakan Valen yang belum kita jangkau utuh ada di sini. Ada Mesak yang belum kita jangkau itu PR kita. Tadi malam digerebek rumahnya Dina karena anak-anak mereka tidak pernah ikut pemuda. Bapaknya malas nganter, apalagi Tante Dina, lebih repot lagi dia. Digerebek sama anak-anak muda. Tapi cukup aku bilang, gak usah terus-terusan. Kalau gak mau ya sudah tinggal aja, yang lain aja. Itu PR kita Bapak Ibu. Masih banyak PR kita dalam. Masa kita ke rumah tangga orang lain, betul nggak? Bantu sini, ngedarkan undangan, jadi panitia sesi ini, sesi acara segala macam. Di sini aja kita benahi. Betul Bapak Ibu? Hari ini yang nggak ibadah banyak sekali coba deh. Cek keluarganya, Bu Yuni, dia ibadah, termasuk Bang Mian pada nggak ibadah semuanya. Kita harus punya PR lagi, ingatkan mereka. Jadi aku punya PR banyak. Masa aku kerja buat orang lain? Betul apa betul Bapak Ibu? Salah nggak Bapak Gembalanya? Aku udah punya tanggung jawab masih banyak. Tiap hari komunikasi, tanya sama sekali-sekali sih tiap hari sama anak muda. Gimana sini. Nih lihat Bapak Ibu perhatikan. Kita punya banyak mahasiswa, ketika mereka pulang kampung, sepi. Gak ada yang main musik lagi, itu PR kita. Gimana kita punya pemain musik yang stay anytime. Ada yang pulang kampung, ada yang datang dari kampung. Begitu Bapak Ibu. Ini yang dipikir Bapak Gembala semuanya, gimana bisa jalan semuanya. Ya beruntung ada Moses sama Satria, ini bedanya juga nggak ada kesibukan.
Itulah masalah kita kalau kita punya pemain musik yang pasti pada sekolah. Tapi nggak bisa berharap mereka akan main sama-sama kita terus. Mereka juga punya tujuan lain. Mereka mungkin terima jadi PNS di mana, di Gorontalo segala macam, tinggalkan kita lagi. Halo, bisa mengerti Bapak Ibu? Kalau saya terus sounding Bapak Ibu kesetiaan, karena kalau tidak dimulai di rumah tangga kita, di mana lagi? Yang lucunya nih, tempat kita nggak jadi apa-apa, tapi sana ada persekutuan yang lain, aktifnya luar binasa. Aktif, ini segala macam, undang-undang segala macam, sini pasif, gak ngapa-ngapain. Yuk kita rubah rumah kita sendiri, kita perbaiki, kita benahi. Kapan lagi kalau tidak sekarang nih, betul kan? Regenerasi harus sudah mulai papi rancangkan, suatu waktu harus mereka yang gantikan kita, bukan cuma saya, kita. Semua yang udah tua akan digantikan. Dan mereka harus lebih baik dari kita. Lebih baik dari Pak Jarod, ya Yusua harus lebih baik dari Pak Jarod. Albert harus lebih baik dari Pak Lukas, ya Dida harus lebih baik dari saya. Itu tanggung jawab kita semua, didik persiapan mereka. Kalau kita nanti mundur, digantikan anak-anak muda yang lebih bagus lagi. Moses lebih baik dari Om Agus Duat. Ya dulu pengabdiannya luar biasa sih. Para perintis-perintis kan masih sama-sama kita. Dan Bapak juga harus lihat teladan nih, lihat nih. Yang melayani, yang berintis semuanya, anak-anak yang sama-sama sama saya melayani. Mulai mendirikan gereja ini. Pak Lukas dua-duanya anaknya melayani, Renat sama Albert. Pak Jarod anak-anak melayani, Michelle sama Yosua. Bu Agus dua-dua melayani, Salom sama Moses. Demikianlah kita juga semuanya demikian. Pak Tri sebenarnya jemaat mula-mula, Citas harus selalu melayani terus, ya, dimotivasi. Nah, gitu Bapak Ibu. Artinya kalau kita lost generasi di bawah kita hilang udah. Gak bisa harapkan orang luar, gak bisa kita harapkan. Betul Bapak Ibu? Tidak mungkin orang luar lebih cinta sama Genpil kecuali anak-anaknya sendiri yang dibesarkan lewat generasi pilihan. Tuh, camkan Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Benar gak? Ya, gak mungkin. Kalau tiba-tiba ada orang dari luar sana yang cintanya, pengenalan akan jemaatnya lebih bagus dari kita semuanya, kita harusnya malu. Kok mereka bisa ya? Gitu cinta sama jemaatnya. Kita sudah pada hilang semuanya. Siapa generasi berikutnya yang akan warisi gereja ini? Kosong nanti bangkunya, dibangun segede-gede, sebesar. Nah, ini jadi pergumulan kita. Ya, Ambar terus dorong anakmu, sekarang udah melayani, terus jangan pernah berhenti melayani. Ambil bagian apa saja, dorong semua anak-anak kita, karena mereka lah cikal bakal pengganti kita semuanya, sampai nanti Tuhan gantikan lagi. Katakan amin. Dulu Mbak Chandra yang sekarang disebutkan dalam Pak Coko itu anaknya, ya cikal bakal kreatif industri kita sama Bu Mirani. Dulu Mirani masih yang tampil sendiri, nama anak-anak kita yang awal-awal dulu ya. Nah, dia ketika itu masih SMA ya? SMA kan? Nah, enggak SMA belum masih Pak ya. Nah, terus sampai kuliah awal ya Mbak Chandra udah terlibat sini. Sayang sampai sekarang. Ingat sama gereja terus. Ada bagian perpuluhan yang aku terus terang kasih tahu dari Mbak Chandra. Mengasihi Tuhan, mengasihi Genpil. Gereja awal yang membentuk dia. Nah, saya berharap anak-anak muda kayak begitu besoknya. Ya nggak usah kayak Mbak Chandra lah besarnya. Tapi Anda ingat paling tidak ini gereja yang melahirkan saya jadi orang kenal Tuhan Yesus. Sampai sekarang saya mengasihi. Hormat sama kami berdua juga, sering menyapa, ulang tahun saya diucapkan khusus oleh Mbak Chandra. Ini bentuk mereka mengasihi hamba Tuhannya. Nah, kalau udah mulai dengan mengasihi hamba Tuhan orangnya, pasti cinta juga sama gereja ini juga. Jadi Pak Joko sama Bu Joko cukup baik mendidik anak-anaknya, dipersiapkan sehingga mereka jadi anak yang teladan yang luar biasa. Ya, nanti sore kita sambung lagi, kita akan akhiri. Dan bukalah tanganmu lebar-lebar, terimalah berkat Tuhan. Imani. Tuhan kiranya memberkati engkau dan memelihara engkau. Amin. Tuhan kiranya
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang hingga Maranatha, Yesus Tuhan datang kembali yang kedua. Semua kita yang siang ini diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat siang.